Selamat siang semuanya, semoga kalian semua sehat ya di rumah, tetap semangat belajar. Ibu mau mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 9. Ibu harap kalian bisa lebih serius lagi dan semangat lagi dalam belajar. Oke, kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Penasaran kan? Oke, langsung aja yuk. Ya, langsung aja kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, kalian harus mengetahui bagaimana sih proses pembelahan sel, baik secara mitosis dan juga secara meiosis. Yang kedua, bagaimana sih fungsi dari organ-organ sistem reproduksi. Dan yang ketiga, bagaimana sih mekanisme atau cara fertilisasi dan kehamilan. Yang keempat, menyebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem pembelahan sel, ada yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Salah satunya adalah bereproduksi. Bereproduksi ini bisa dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan ya. Ada yang tahu awal mula perkembangan embrio? Nah, embrio ini berasal dari satu buah sel yang akan terus membelah dan bertambah banyak sehingga membentuk sebuah janin ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembelahan sel nih. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, untuk menjalankan fungsi dari pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Sel ini akan mengalami pembelahan, otomatis jumlah sel-selnya akan bertambah banyak. Ukurannya juga akan bertambah besar sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, sel mengadakan pembelahan untuk melakukan perbaikan. Perbaikan untuk apa sih? Jaringan yang rusak. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan sel kelamin berupa sel telur dan sel sperma. Nah, ini ada gambar dari proses pembelahan sel pada sel telur atau biasa kita sebut dengan oogenesis. Yang di bawah ini adalah gambar dari pembelahan sel sperma yang biasa disebut dengan spermatogenesis. Pembelahan sel sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis atau pembelahan biner ini terjadi pada bakteri. Mitosis ya, dan meiosis ini pada manusia. Nah, kita akan membahas sedikit tentang pembelahan biner pada bakteri. Bagaimana sih? Nah, awalnya adalah kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Ini gambar membran plasmanya, ini adalah kromosomnya. Kemudian kromosom ini akan mengadakan replikasi ya. Replikasi itu penggandaan. Kemudian setelah dia mengalami replikasi akan mulai membelah dan terbentuklah 2 sel anakan bakteri. Nah, ini adalah gambar pembelahan sel di bawah mikroskop ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatis dengan menghasilkan jumlah sel anakan yang sama dengan sel induk. Biasanya kromosomnya akan berpasangan, disebut diploid. Ada 4 fase. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhirnya tentunya akan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Ciri-ciri tahapan mitosis. Ada fase profase, ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin atau pemadatan kromosom. Yang kedua adalah metafase, kromosom berderet pada bidang ekuator sehingga mudah diamati. Dan yang ketiga, anafase, kromosom mulai bergerak ke daerah kutub yang berlawanan. Yang terakhir adalah telofase yang menghasilkan 2 sel anakan. Nah,
Nah, di sini ada gambar pembelahan mitosis. Kira-kira gambar yang ini apa ya? Tahap apa ya? Ini adalah tahap profase awal. Benang-benang kromatinnya masih berpencar. Kemudian ke profase akhir. Benang kromatinnya sudah ada nih. Inti selnya sudah tidak ada ya. Yang ketiga adalah metafase. Kromosom ini akan ada di bidang ekuator nih, ini namanya bidang ekuator. Ada di tengah-tengah. Terus yang selanjutnya anafase. Nah, kromosomnya ini akan menuju tertarik ya, menuju masing-masing kutub. Ini kutub yang pertama dan ini kutub yang kedua. Dan yang terakhir adalah telofase awal. Membrannya akan mulai mengadakan pembelahan. Di sini nanti akan membelah. Dan yang terakhir telofase. Sudah terbentuk nih dua sel yang baru, ini mitosis. Masing-masing memiliki sifat 2N. Ini 2N, yang ini juga 2N. Sampai sini paham ya tahapannya? Ada profase awal, profase akhir, metafase, anafase, telofase awal, dan telofase akhir. Nah, ini reproduksi sel. Ini interfase itu fase istirahat. Interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase awal, telofase akhir. Sama seperti yang tadi, cuma ini gambar yang lainnya aja. Ada istilah-istilah dalam pembelahan mitosis. Yang pertama adalah sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Karyokinesis adalah pembelahan inti sel. Kalau ini pembelahan mitosis pada hewan dan juga pada tumbuhan. Sitokinesis pada sel hewan. Kalian bisa langsung amati gambarnya ya, karena hampir sama loh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Beda dengan mitosis, kalau pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dari sel induknya 2N menjadi N atau haploid. Ada 2 tahap. Ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Nah, ini tahapannya ya, terjadi pada sel gamet kalau meiosis. Kalau mitosis tadi pada sel tubuh. Sel somatis atau sel tubuh. Nih, sel meiosis. Profase 1. Kemudian metafase 1, anafase 1, telofase 1. Ini kromosomnya masih di tengah, akan mengadakan replikasi. Kemudian metafase ada di bidang ekuator. Kemudian anafase saling menarik ke kutub ya masing-masing. Baru telofase. Nah, untuk gambar lebih jelasnya di sini ada profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1, telofase, dan seterusnya. Ini gambar pembelahan meiosis. Nah, meiosis yang kedua. Dari telofase menjadi profase 2 nih. Metafase 2, anafase 2, dan kemudian telofase 2 yang menghasilkan 4 sel anakan, tapi ini masing-masing haploid. Ini N, 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 dan N. Jadi ada 4. Kalau yang ini adalah gambar jadi gametosis hewan jantan atau spermatogenesis seperti yang tadi ya. Pada manusia juga sama. Diploid awalnya mengadakan replikasi, penggandaan, kemudian membelah ya. Di sini sudah haploid ya, ini haploid dibagi 2. Kemudian menjadi N. Masing-masing terbentuklah sel sperma, ada 4. Sama dengan sel oogenesis.
pembentukan sel telur pada manusia juga kan. Nah, ini ada gambar gametosis pada tumbuhan, kalian bisa amati aja prosesnya, gambarnya. Oke, selesai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugasnya nih, apa sih yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus membuat kesimpulan dari materi sistem reproduksi. Pada tahap ini kita membahas tentang pembelahan sel. Nah, yang kedua, kalian harus menjelaskan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Bagaimana pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Nanti tugasnya bisa kalian kumpulkan, kalian kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan. Kalian kirimkan di grup mata pelajaran IPA. Masih ada kan grupnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.